Halo semuanya, kembali berjumpa bersama kami di Tabu Kisah Misteri. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang bukan sekadar karangan, melainkan sebuah catatan kelam tentang bagaimana kebencian manusia bisa meminjam tangan-tangan hitam untuk menghancurkan sebuah keluarga. Gerimis tipis mulai membasahi bumi saat azan maghrib baru saja berkumandang. Suasana sore itu di pertengahan tahun 2021 terasa lebih berat dari biasanya. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di sudut kota Bandung, bau setrikaan panas bercampur dengan aroma tanah yang basah. Erik, sang suami, masih berada di tempat kerja, tidak menyadari bahwa di detik itu juga gerbang neraka sedang diketuk untuk keluarganya. Indah, istrinya, baru saja hendak bangkit dari tempat setrikanya untuk mengambil wudhu. Namun, saat ia berdiri, dunia seolah berputar. Pandangannya menggelap secara mendadak. Ia pingsan. Saat tersadar, jeritannya memecah keheningan malam yang baru saja dimulai. "Aku buta! Erik, tolong! Semuanya gelap!" Dunia Erik runtuh saat menerima panggilan video itu. Di layar ponsel, ia melihat wajah istrinya yang semula segar, kini tampak menua, kurus, dan layu dalam hitungan menit. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menghisap kehidupan dari dalam tubuhnya. "Tenang sayang, aku pulang," bisik Erik dengan suara bergetar, meski hatinya dingin mencekam. Ia tahu, ini bukan sekedar sakit biasa. Erik bukanlah orang kaya. Ia hanyalah pria biasa yang berjuang menghidupi istri dan dua bayinya yang masih sangat kecil. Si bungsu bahkan baru berumur 4 bulan. Masalah ekonomi sudah cukup mencekik leher mereka, dan kini beban itu bertambah dengan kebutaan mendadak sang istri. Erik membawa Indah ke 5 dokter spesialis berbeda. Ia rela berhutang, rela melakukan apa saja demi kesembuhan matanya. Namun, jawaban medis selalu sama. Mata istri bapak sehat, tidak ada kerusakan saraf, tidak ada katarak, semuanya normal. Anehnya, biaya pengobatan yang seharusnya jutaan rupiah, secara misterius hanya ditagih tak sampai 100.000 rupiah. Dokter-dokter itu pun kebingungan. Di titik inilah, sisi realistis Erik mulai berbenturan dengan kenyataan pahit. Saat medis menyerah, ia dipaksa menoleh ke arah yang selama ini ia hindari. Suatu malam, di tengah keheningan rumah, Indah mulai bertingkah janggal. Suaranya berubah berat, tatapannya kosong, namun mengancam. "Ini bukan istriku," batin Erik sambil memeluk bayinya yang menangis kencang. Keputusan terdesak pun diambil. Ia harus mencari bantuan spiritual. Gangguan itu tidak lagi datang dalam bentuk bayangan, melainkan serangan fisik yang nyata. Malam-malam Erik berubah menjadi penjagaan panjang. Bau busuk yang menyengat seringkali muncul tiba-tiba di pojok kamar, diikuti dengan suhu ruangan yang berubah menjadi sangat panas, meski hujan sedang turun deras di luar. Suatu malam, saat Indah sedang kesurupan, ia memuntahkan cairan hijau kental dari tenggorokannya. Erik terpaku saat melihat benda keras ikut keluar dari mulut istrinya. Ting! Sebuah paku berbentuk huruf L jatuh ke lantai, masih berlumuran liur kental. Tak berhenti di situ, jarum-jarum mulai muncul dari pori-pori kulit Indah, keluar dari balik kelopak matanya yang buta, hingga dari lubang telinganya. "Siapa kamu? Apa maumu?" teriak Erik saat melihat istrinya mulai melayang beberapa senti di atas tempat tidur. Indah
hanya tertawa kecil. Suara yang keluar bukanlah suaranya. "Aku hanya menjalankan tugas," bisik sosok itu dingin. Indah yang buta mulai meraba-raba leher bayinya sendiri. Jemarinya yang pucat siap mencekik. Erik dengan sigap menepis, air matanya tumpah. Ya Allah, cobaan apa ini? Dalam upaya mencari kesembuhan, Erik membawa Indah ke sebuah pondok pesantren di Garut. Di sana, rahasia gelap itu mulai terkuak melalui proses ruqyah. Sosok jin yang mendekam di tubuh Indah akhirnya bicara. "Aku dikirim oleh wanita ini, binti ini." Nama yang disebutkan bukanlah orang asing bagi Erik. Itu adalah nama dari masa lalu, seseorang yang menyimpan dendam membara. Rupanya, sebuah kesepakatan gelap telah dibuat. Mahar sebesar puluhan juta rupiah telah dibayarkan kepada seorang dukun tua di pedalaman untuk menculik Sukma Indah. Sang dukun menggunakan media foto dan pakaian untuk mengikat Sukma Indah di sebuah saung tengah hutan terlarang. Dalam penglihatan batinnya, Indah merasa dirinya diseret ke sebuah gubuk tua yang dikelilingi pohon pisang hutan. Di sana, ia melihat dirinya sendiri diikat dengan kawat besi yang berkarat. Sementara seorang nenek bungkuk terus membacakan mantra di depan minyak yang berbau bangkai. "Kamu tidak akan pernah kembali ke ragamu," bisik nenek itu. Itulah alasan mengapa Indah buta. Sukmanya sedang diikat di tempat lain, terpisah dari raga fisiknya. Kehidupan Erik benar-benar hancur. Bukan hanya kesehatan istri, tapi hubungan keluarganya pun mulai dirusak. Secara misterius, ibu kandung Erik dan saudara-saudaranya mulai membencinya tanpa alasan yang jelas. Erik diusir dari rumah orang tuanya saat Lebaran tiba. "Jangan injakan kakimu di sini lagi. Bawa istrimu yang gila itu pergi," teriak ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Rupanya, sihir itu tidak hanya menyerang raga Indah, tapi juga menebar fitnah di hati orang-orang terdekat. Air sumur di rumah ibunya telah disiram sesuatu yang membuat siapapun yang mandi di sana akan merasa benci pada Erik. Gangguan fisik pun semakin ekstrim. Perut Indah tiba-tiba membesar seperti orang hamil 9 bulan dalam hitungan menit. Lalu mengempis kembali dengan mengeluarkan darah yang bukan darah manusia. Darah yang anyirnya lebih amis dari bangkai binatang. Erik pun mulai melihat api terbang atau banaspati yang mencoba membakar atap rumah mereka. Ia merasa terkepung, sendirian melawan kekuatan yang tidak terlihat. Puncaknya terjadi saat Erik memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan nekat demi menyelamatkan nyawa istri dan anak-anaknya. Ia pergi ke sebuah sungai gelap di malam buta, tempat yang ditunjukkan oleh seorang perantara spiritual. Di tengah sungai yang arusnya deras, Erik berdiri sendirian di atas batu besar, melakukan zikir tanpa henti di bawah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, seekor ular raksasa dengan kepala wanita muncul dari permukaan air, menatapnya dengan mata merah menyala. Erik tidak lari. "Tolong, ambil nyawaku saja. Telan aku sekarang juga kalau itu bisa membuat istri dan anak-anakku sembuh," teriaknya parau ke arah sosok itu. Ia berserah total kepada Sang Pencipta. Keajaiban terjadi. Sosok itu hanya meluncur lewat di sampingnya, dingin dan licin, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Di rumah, pada saat yang bersamaan, terdengar suara kaca pecah yang sangat keras. Cermin besar di kamar mereka retak 1000.
Indah terbangun dengan napas tersenggal. Dan untuk pertama kalinya setelah 6 bulan, ia bisa melihat cahaya. "Erik, aku bisa melihat," bisiknya lemah. Kisah ini berakhir dengan sebuah rekonsiliasi yang mengharukan. Orang-orang yang semula membenci Erik secara tiba-tiba datang meminta maaf. Seolah-olah kabut yang menutupi hati mereka telah sirna. Sihir itu patah saat Erik memilih untuk memaafkan, bukan membalas dendam dengan ilmu hitam yang sama. Harta Erik habis, motornya dijual, tabungannya ludes untuk biaya operasional selama 4 tahun pengobatan. Namun, ia tidak menyesal. Baginya, iman dan keselamatan keluarganya adalah kemenangan mutlak. Indah kini mulai pulih, meski trauma itu masih menyisakan bekas luka di sudut matanya yang pernah mengeluarkan paku. Pesan moral dari kisah ini sangatlah dalam, bahwa di dunia yang modern ini, sisi gelap manusia yang iri dan dengki masih bisa menempuh cara-cara keji. Namun, sekuat apapun sihir mengikat, ia akan selalu kalah oleh doa dan kesabaran yang tulus. Itulah kisah nyata yang dialami oleh Bang Erik dan Mbak Indah. Sebuah pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan dan hati. Karena kita tidak pernah tahu luka mana yang bisa berubah menjadi dendam yang mematikan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri selanjutnya hanya di Tabu Kisah Misteri. Selamat malam dan tetaplah waspada.